Nah, kalau di internal mereka saja ada pro kontra, ya jangan dibawa ke ranah kenegaraan. Paskibraka itu kan jelas ranah kenegaraan. Wong di internal kamu sendiri aja masih belum tuntas. Coba kita pikir logika saja. Di internal agama Islam sendiri kan belum tuntas, masih ada pro kontra. Kenapa harus dibawa ke ranah negara? Mereka sendiri masih pro kontra, belum ada kesepakatan kok. Sementara negara kita jelas-jelas bukan negara agama. Mereka berdalih harus toleransi sesuai dengan Pancasila ayat pertama katanya. Ya. Kalau bermasyarakat memang harus toleransi. Orang mau pakai jilbab ya silakan. Yang mau niru Arab silakan. Toh itu budaya Arab kok. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di bulan Desember ini beberapa hari yang lalu sempat heboh adanya polemik Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Ini ada polemik karena aturannya tidak memakai jilbab. Ya. Ada pro kontra, cukup ramai. Karena itu akan kita bahas. Ya. Polemik Paskibraka memakai jilbab. Nah, sebelum kita bahas itu, ini akan kita buka dengan tembang Mocopat oleh Bu Nani Honolaras. Nah, ini bagi pemirsa channel YouTube Raket Prasaja TV yang suka gending-gending Jawa, silakan simak channel YouTube Honolaras. Silakan, monggo Nani. Rahayu. Rahayu. Kalau kae kendaraan niku mlepet ngawe-awe, merah putih swanti warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Gumantung kala ning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Rambate ratahayu hulubis kuntul baris, kumandang terus maju mugi tetap rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 wis tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih Bu Nani. Nah, ini benar-benar tembang menggambarkan tentang bendera merah putih. Nah, para pemirsa, ketika tadi dengan tembang bendera merah putih, terus tema kita polemik Paskibraka memakai jilbab, ada kaitannya. Nah, ketika bicara tentang polemik Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka yang diminta untuk tidak memakai jilbab oleh BPIP, ini anggota Paskibraka diminta tanda tangan pernyataan istilahnya tidak memakai jilbab. Ada polemik terutama dari beberapa orang yang merasa dirinya agamis, ya.
Nah, kita harus paham dulu tentang bendera pusaka. Bendera ini adalah lambang jati diri negara dan bangsa kita. Lambang independen, lambang kemandirian, lambang kemerdekaan. Ini sekaligus kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya. Karena saya lihat ketika kita jalan di masyarakat itu, ya, banyak sekali masyarakat kita ketika memasang bendera merah putih ini tidak independen. Maksudnya gimana? Mereka memasang bendera merah putih ini ditalek nih atau apa Pak Ki, diikat di pagar atau diikat di pohon. Ini kan tidak independen. Ini banyak masyarakat yang saya heran, mereka tidak tahu ataukah mereka pura-pura tidak tahu, ataukah pemerintah kita, minimal pemerintah kelurahan atau desa ini tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya. Bendera merah putih adalah lambang negara, lambang independen, lambang kemandirian, lambang kemerdekaan. Tentunya dalam memasang bendera merah putih ya harus independen pada tempat tersendiri. Kalau tidak punya tempatnya misalnya dongkal atau apa, ya minimal itu ya kita harus menggali tanah, ditancapkan di situ. Jadi tidak diikatkan di pagar ataupun di pohon. Kalau diikatkan di pohon atau di pagar kan tidak independen. Padahal bendera adalah lambang negara, mereka ini simbol kemerdekaan, ya. Saya prihatin gitu loh, banyak masyarakat yang tidak paham tentang makna bendera sebagai lambang negara. Padahal dulu, ya, leluhur kita untuk mempertahankan bendera merah putih itu berkibar, mereka banyak yang kehilangan nyawa. Mereka mengucurkan darah, kehilangan nyawa. Bahkan ketika sejarah di Hotel Yamato, ya, Hotel Yamato di Surabaya, sekarang menjadi Hotel Majapahit, ya. Itu bagaimana para pejuang arek-arek Surabaya ini ada yang mati tertembak, ya. Dia naik, ya, memanjat tiang bendera untuk merobek yang awalnya benderanya adalah merah putih biru, benderanya Belanda. Ini dirobek yang bawah menjadi merah putih. Ini mereka toh nyawa loh, mereka berkorban nyawa, berkorban bahkan ada yang tertembak cacat. Loh, kita ini tinggal menikmati kemerdekaan saja. Kok kita tidak mampu gitu loh. Berapa sih mahalnya kalau kita membuat dongkal atau misalnya tempatnya bendera? Ya minimal kalau kita nggak beli ya dari ini banyak itu botol-botol bekas, ya. Kalau anak saya itu ini pakai galonnya air mineral, terus cari semen 1 kilo kan murah, paling 2.500, terus pasir udah jadi gitu loh. Masa kalau saat ini ibaratnya biaya 10.000 aja kok masuk mahal untuk membuat tempat tiang bendera merah putih, sehingga tidak ditalek nang pagar atau di pohon. Harus benar-benar independen, benar-benar merdeka. Mudah-mudahan ya kita sampaikan di channel YouTube kita ini memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Kita harus paham makna bendera merah putih adalah lambang negara, lambang kemerdekaan. Sehingga kami salah satu organisasi yang tidak sepakat
dengan pengibaran bendera merah putih tapi bawahnya bendera Palestina. Karena itu lambang negara. Kalau mereka berdalih ini toleransi Pak, persaudaraan, seharusnya ya tiangnya berbeda, tiangnya sendiri-sendiri, dan tiang bendera negara lain tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera merah putih. Ini aturan negara, bukan kok dijadikan satu. Karena itu lambang negara, itu lambang kemerdekaan, lambang independen. Di sisi lain saat ini saya juga prihatin sekali. Tetapi kok sekarang malah sudah disahkan oleh DPR, itu yang saya prihatin. Bendera ini kan tentunya berbeda dengan umbul-umbul, sehingga dikatakan bendera pusaka, lambang negara, lambang kemerdekaan. Saya masih ingat betul ketika saya masih sekolah ya. Saya yakin yang seusia saya, kelahiran 70-an ke bawah ya, termasuk Pak Ki Bu Nani ya. Dulu pengibaran bendera itu 3 hari sebelum hari H dan 3 hari sesudah hari H. Jadi benar-benar disakralkan karena ini lambang negara gitu loh. Tetapi saat ini bendera merah putih tak lebih seperti umbul-umbul. Dikibarkan mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Ini kan downgrade, penurunan marwah kesakralan dari bendera pusaka merah putih. Lalu kalau dikibarkan mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus kan apa bedanya dengan umbul-umbul? Dulu saya masih ingat waktu saya masih sekolah itu kan, mulai tanggal 1 tuh adanya umbul-umbul, ya warnanya merah dan putih tapi umbul-umbul, bukan bendera. Mulai yang pakai bambu panjang atau yang dipasang memanjang ya, tapi itu umbul-umbul, bukan bendera. Ya. Saya tahun kemarin kalau nggak 2 tahun yang lalu saya membuat video ini. Saya sempat kaget gitu karena ketika saya membuat video ini ada pemirsa kita yang komentar dengan memberikan alasan dasar hukumnya, dan itu memang ternyata undang-undang, sehingga istilahnya masyarakat mengibarkan bendera itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Ya kita mau berbuat apa, kita cuman masyarakat, kita rakyat kecil, tapi kita prihatin gitu loh. Kok malah disahkan DPR pemasangan bendera mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Kan hampir sama dengan umbul-umbul. Tidak lagi sakral, tidak lagi bendera pusaka. Kalau dulu itu kan pengibaran pertama itu tanggal 14 Agustus. Sekaligus memperingati Hari Pramuka. Ada upacaranya kan, upacara pramuka. Kepanduan ya. 14 Agustus, 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20. Benar-benar sakral bendera ini karena lambang negara. Ya. Nah, ketika menjadi istilahnya dikibarkan mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus kan menjadi mirip dengan umbul-umbul. Ini yang kita prihatin. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang. Akhirnya undang-undang itu bisa dicabut seharusnya. Kembalikan kesakralan bendera pusaka kita sebagai lambang negara, bukan seperti umbul-umbul. Itu ketika kita bicara bendera. Terus tadi ketika kita tentang paskibraka dan jilbab. Kita harus paham betul. Ini adalah ranah budaya. Jilbab ini adalah budaya Arab.
Bahkan sampai detik ini di Jazirah Arab itu ada 11 agama yang semua perempuannya memakai jilbab. Itu banyak, itu viral di video itu. Nanti para pemirsa bisa googling, itu banyak itu. Orang Yahudi pakai jilbab kok. Orang Kristen pakai jilbab perempuannya. Itu budaya Arab gitu loh. Bahkan pemakaian jilbab ini mulai zaman Mesir kuno sudah pakai jilbab. Itu budaya gitu. Jadi bukan sekedar miliknya orang Islam. Sampai detik ini di Jazirah Arab ada 11 agama yang semua perempuannya pakai jilbab. Kalau ada misalnya saat ini kan di internal agama Islam ini kan juga polemik tentang jilbab. Ada yang menafsirkan tidak perlu pakai jilbab. Contohnya adalah Buya Syakur, terus Quraish Shihab, terus Gus Dur, dan beberapa tokoh lain. Sehingga keluarga Gus Dur kan tidak pakai jilbab. Tetapi ada juga yang bersikukuh jilbab itu adalah perintah agama katanya, syariat agama. Di internal agama Islam sendiri masih terjadi pro kontra gitu. Nah kalau di internal mereka saja ada pro kontra, ya jangan dibawa ke ranah kenegaraan. Paskibraka itu kan jelas ranah kenegaraan. Wong di internal kamu sendiri aja masih belum tuntas. Coba kita pikir logika saja. Di internal agama Islam sendiri kan belum tuntas, masih ada pro kontra. Kenapa harus dibawa ke ranah negara? Mereka sendiri masih pro kontra, belum ada kesepakatan kok. Sementara negara kita jelas-jelas bukan negara agama. Mereka berdalih harus toleransi sesuai dengan Pancasila ayat pertama katanya. Ya. Kalau bermasyarakat memang harus toleransi. Orang mau pakai jilbab ya silakan. Yang mau niru Arab silakan. Toh itu budaya Arab kok. Tetapi ketika bicara tentang kenegaraan ya tentunya harus mengikuti aturan negara. Nah kalau mereka ngotot, oh jilbab itu adalah perintah agama Islam, syariat Islam. Ya mohon maaf, berarti dengan argumentasi Anda tadi malah menguatkan kalau ajaran Anda ajaran lokal, ajaran Arab. Anda sendiri loh yang berargumentasi seperti itu gitu loh. Tanpa harus orang lain yang bicara. Memang itu budaya Arab gitu loh. Malah Anda menguatkan dengan argumentasi Anda, malah menguatkan ajarannya Anda anut adalah ajaran lokal, ajaran dari Arab. Wong di sisi lain memang sudah terbukti jilbab itu adalah budaya Arab. Kita harus mampu membedakan mana ranah agama dan mana ranah kenegaraan. Dan jelas negara kita berdasarkan Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Kalau di internal agama Anda sendiri masih ada konflik, ya jangan diangkat ke ranah negara. Yang jelas negara lebih ranah yang lebih besar, ranah publik gitu loh. Bukan sekedar ranah golongan. Nah ini supaya lebih gayeng seperti biasa ada kondo takon ini. Nanti siapa yang mengkondo takon ini di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo juga kedatangan tamu ini, mahasiswa dari Suriname dan ada yang dari Batam. Nanti setelah ini kita akan rekaman memakai bahasa Jawa Nguku. Karena orang Suriname bahasa Indonesia tidak begitu paham. Ya paham tapi nggak banyak gitu loh.
nanti pakai bahasa Jawa Nguku. Nah, para pemirsa tunggu penayangannya tentang video kita yang memakai bahasa Jawa Nguku, karena kita kedatangan saudara kita keturunan Jawa yang ada di Suriname, namanya Mas Jojo sama Mas Dava. Nah, ini siapa dulu yang mau kondotakon tentang polemik paskibraka memakai jilbab? Monggo, siapa dulu? Bu Nani, mumiknya di situ. Ya. Rahayu. Mohon maaf tadi saya mendengarkan itu penjenengan kok bilang lambang negara. Yeah. Itu seingat saya Garuda Pancasila. Apa yang dimaksud bendera itu adalah lambang dari bukti bahwa itu negara sudah merdeka. Yeah. Nah, masalah pemakaian jilbab itu saya kira kok terlalu didramatisir gitu. Yeah. Kenapa harus ada pro dan kontra? Yeah. Kalau memang seperti itu, kenapa kok tidak aturan ya tetap jangan dirubah-rubah. Kalau memang ingin kembali ke masa lalu, memang dulu belum ada jilbab. Yeah. Nah, jadi untuk yang berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu kan ya tidak ada masalah. Yeah. Kenapa tahun ini kok justru dijadikan suatu perdebatan? Padahal tahun-tahun kemarin juga memang nggak pakai jilbab kan, Pak Paskibraka itu. Yeah. Nah, ya kenapa sekarang harus diperdebatkan? Diperdebatkan. Toh saya kira tidak pakai jilbab pun juga anggun tidak mengurangi hikmah daripada suatu pengibaran bendera itu. Saya kira itu dulu. Terima kasih Bu Nani. Rahayu. Mas Anton, ada tambahkan? Rahayu Romo. Rahayu. Mengenai bendera merah putih. Seingat saya sewaktu sekolah SD itu sebelum mata pelajaran dimulai semua hormat sama bendera merah putih. Setelah itu kayaknya nggak ada. Untuk penghormatan maksud ya, apakah ada batas-batasnya kita menghormati sang saka merah putih? Sebatas mana kita harus menghormati? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Pak Ki, ada yang sampaikan? Sudah. Dari sisi kiri, Mas Willy, Mas Jono. Mas Willy, silakan. Rahayu. Kalau menurut saya pribadi, upacara kenegaraan kan menunjukkan bahwa kita itu negara yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Jadi identitas apapun yang paskibraka itu gunakan, ya harus ditanggalkan dulu. Identitas agama harus ditinggalkan. Identitas agama ataupun identitas kesukuan yang kiranya dijadikan menjadi busana mereka sehari-hari. Dan lucu juga nanti kalau seandainya salah satu anggota paskibraka itu dalam kesehariannya memakai kebaya, katakanlah ibaratnya, kan tidak mungkin kebaya itu mereka pakai dengan memaksa, akan jadi lucu kalau dipaksakan apapun itu untuk upacara kenegaraan. Karena Indonesia itu menurut saya bukan negara agama. Karena terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, suku dan agama. Sementara itu. Terima kasih Mas Willy. Pak Mas Jono disampaikan. Mas Jono. Terima kasih Mas Jono. Memang negara kita ini kan negara Pancasila. Kita berdasarkan Pancasila. Kita bukan negara agama. Tentunya simbol-simbol agama, simbol-simbol kesukuan ini demi persatuan Indonesia ya harus ditanggalkan. Sehingga bagi orang yang sadar ya, ini kemarin kita juga sudah membuat judul video, nah para pemirsa bisa disimak bahwasanya PNS, TNI, Polri itu tidak beragama, aparat NKRI itu tidak beragama. Waktu itu kita kasih contoh ya,
Waktu itu ada Pak Saimo yang jadi RT. Kita mengatakan RT itu tidak beragama. Sehingga Presiden Republik Indonesia itu tidak beragama. Lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur itu tidak beragama. Tetapi kalau personalnya, kemarin saya kasih contoh kan RT-nya namanya Pak Saimo ya. RT-nya nggak beragama, kalau si Saimonya boleh beragama. Dan ketika dia di mana dia menjadi RT dan di mana menjadi Saimo harus paham. Begitu juga menyapa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Beliau harus paham kapan beliau bicara selaku presiden yang tidak beragama ya. Presiden Republik Indonesia kan tidak beragama, dan kapan beliaunya sebagai pribadi Jokowi yang boleh beragama. Ini kan banyak sekali aparat NKRI ini yang nggak paham itu, sehingga saya lihat terutama si ibu-ibunya nih yang banyak nggak paham itu. Dia menjabat sebagai wali kota atau sebagai ibu wali kota atau ibu bupati, loh dia memakai atribut agama di acara-acara resmi kenegaraan gitu loh. Ini kan jelas salah sebenarnya. Karena ketidakmampuan mereka menempatkan diri. Lah kalau mereka selaku pribadi mau jilbaban, mau hijab ya, ya silakan saja. Mau pakai kalung salib yang sebesar tangan gini ya boleh-boleh saja. Tapi ketika dia sebagai aparat negara, tentu harus ditanggalkan identitas agama. Ini kan kedewasaan berpikir sebenarnya ya. Karena ketidakmampuan mereka berpikir dewasa. Karena seharusnya aparat NKRI tidak beragama, karena NKRI berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Sehingga benar katanya Bu Nani tadi, dulu ya kemarin-kemarin itu nggak pernah sih ada ribut tentang paskibraka yang nggak jilbab. Sejak dulu pasukan pengibar bendera pusaka tidak ada yang pakai jilbab. Kok baru-baru tahun ini diperdebatkan gitu. Tentunya si siswa yang menjadi paskibraka itu kan seleksi mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu kan di situ sudah paham aturannya. Apalagi kepala BPIP sekarang ini kan malah pernah sekolah di pondok pesantren, di sekolah agama lama. Dia tahu betul tentang nilai-nilai agama gitu. Dan beliau mampu membedakan di mana ranah pribadi orang yang beragama, umat beragama, dan di mana dia sebagai aparat negara. Ini kan kedewasaan berpikir gitu loh. Nah, kita cukup prihatin bagi orang-orang yang tidak begitu dewasa dalam berpikir. Tidak, nek wong Jawa ngarani orang pan-papan gitu loh. Terus kemarin ada beberapa orang yang mencoba memutarbalikkan fakta. Dia ada foto waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ini kan ada nampak perempuan pakai kerudung. Waktu pengibaran itu ada fotonya itu. Ada foto berbagai pose ya. Nah, yang mereka viralkan yang fotonya Ibu Fatmawati yang dari tampak belakang. Padahal ada foto Ibu Fatmawati yang tampak dari samping dan dari depan. Tapi karena mereka punya motivasi ingin mengarab ke Indonesia supaya Indonesia menjadi Arab, akhirnya yang diviralkan tuh foto Ibu Fatmawati yang tampak dari belakang, seolah-olah memakai jilbab. Padahal Ibu Fatmawati tidak pernah memakai jilbab. Ibu Fatmawati Soekarno itu tidak pernah pakai jilbab. Beliau sebagai orang Bengkulu, ya, orang Melayu, ya, orang Sumatera, ini pakai kerudung, pakai selendang Nusantara. Kemarin di medsos saya di Facebook kan ada yang mengira itu pakai jilbab, terus
saya bilang gini, saudaraku, coba silahkan googling, cari fotonya Ibu Fatmawati. Pernahkah beliaunya pakai jilbab? Tidak pernah, tetapi memakai kerudung selendang Nusantara, bukan jilbab ataupun hijab gitu loh. Jangan diviralkan yang foto tampak belakang seolah-olah seperti memakai jilbab. Itu bukan jilbab, itu adalah kerudung selendang Nusantara. Dan kita juga sangat prihatin ya, sekarang ini di kampung-kampung ini benar-benar Arabisasi. Kemerdekaan negara kita ini diperoleh dari perjuangan dari segala komponen bangsa, bukan sekedar dari komponen umat agama Islam, umat Islam. Tetapi saat ini banyak orang mengklaim, istilahnya seolah-olah kemerdekaan negara kita ini hanya dari kelompok agama Islam. Komponen bangsa lain seperti dikecilkan. Ya. Padahal dari sensus penduduk pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, umat Islam di ini wilayah Hindia Belanda yang akhirnya menjadi Indonesia ini cuma 20%. Nggak banyak. Ini sempat dikupas oleh channel Lia Lestari, juga pernah ngupas itu dengan data-data lengkap itu. Jadi umat Islam di Indonesia itu bukan mayoritas, cuma 20%. Kemerdekaan bangsa ini merupakan hasil jerih payah dari seluruh komponen bangsa ini. Bahkan kalau kita lihat data sekarang, umat Islam yang benar-benar umat Islam ini cuma 26%. Apa buktinya? Setiap pemilu partai Islam, kumpulan partai Islam itu cuma mendapatkan suara 26%. Yang mayoritas di Indonesia ini adalah agama KTP. Karena mereka dibuat beragama, dipaksa secara undang-undang mulai pemerintah Orde Baru, mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999. Karena dipaksa oleh keadaan, akhirnya mereka tertera agama di dalam identitas mereka, tapi mereka tidak pernah masuk agama tersebut. Ini dipaksa oleh sistem, sehingga akhirnya muncul istilah Islam KTP, agama KTP ini yang mayoritas di fakta di masyarakat. Sehingga kita prihatin ketika memperingati malam Pitulasan, malam 17 Agustus ini sangat prihatin kalau diisi acaranya dengan acara keagamaan. Saya sampai prihatin loh, mereka itulah setiap malam Jumat seminggu sekali mereka sudah melakukan acara keagamaan. Loh lah kok peringatan 17 Agustus yang hari kemerdekaan, ini acara kenegaraan setahun sekali itu loh, kok ya masih diisi acara keagamaan itu? Kok kenapa kita tidak mampu empan-papan pilah-pilah? Oh ini acara kenegaraan. Mosok kurang sih? Yang setiap minggu mereka sudah melakukan acara keagamaan. Mereka melakukan acara keagamaan dari rumah ke rumah. Ya termasuk rumah saya bagian dari masyarakat gitu loh. Tapi anehnya ketika ada agama lain melakukan doa di rumahnya, mereka nggak mengizinkan, mereka ngerecoki. Katanya ini tidak boleh ini bersembahyang di rumah ini, tidak ada izinnya. Loh pertanyaannya, mohon maaf, kita umat Islam setiap malam Jumat tahlilan Yasin itu apakah ada izin nggak? Kok ketika ada agama lain berdoa aja kok direcoki gitu loh. Ayo jangan berstandar ganda. Sampai teman di medsos gini kalau guyoni, oh mereka itu standar janda. Kenapa kita harus egois, harus standar ganda? Wong kita sendiri umat Islam itu tiap malam Jumat yasinan tahlilan itu juga tanpa izin kok. Kok ketika ada agama non muslim tuh ngadakan doa di rumah aja kok direcoki.
Dan setiap malam Jumat sudah tahlilan Yasin. Mosok 17 Agustus acara kenegaraan kok tetap diisi tahlilan Yasin. Kita nggak mampu membedakan ini acara kenegaraan. Saya bukan benci orang tahlil Yasin, enggak. Ini tadi sebelum rekaman saya juga ikut tahlilan di tetangga depan ini. Kenapa kita tidak mampu berpikir dewasa? Kita harus pilah-pilah, empan papan. Ya mudah-mudahan dengan ini mampu mencerahkan kita semua lah. Minimal anggota Yayasan Rakat Prasojo yang tersebar di seluruh Nusantara. Terus tadi pertanyaannya Mas Anton. Mas Anton ini seusia saya. Mas Anton ini. Saya juga pernah ngalami itu dulu sebelum mata pelajaran dimulai. Ini di pojok ruangan kan ada bendera merah putih itu dulu. Nah, selalu ada sesuatu yang sakral untuk menghormat bendera merah putih. Kok sekarang enggak ada? Kita lu enggak pernah ikut berjuang berdarah-darah gitu. Cuman menghormat gini aja kok keberatan. Bahkan ada tokoh-tokoh agamis yang mendramatisir, itu syirik itu, menyembah bendera itu. Loh, yang menyembah bendera itu ya siapa itu? Kenapa harus didramatisir? Kok semuanya dilarikan ke agama, kita menjadi mabuk agama? Kenapa kita tidak mampu berpikir cerdas dan berpikir logika? Bendera merah putih itu lambang negara. Apakah lambang negara bukan Pancasila? Iya, Pancasila, Garuda Pancasila itu lambang negara juga. Tapi bendera merah putih juga lambang negara. Karena kalau kita tidak merdeka, tentunya kita tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Seperti saat ini di Aceh, ada yang mengibarkan bendera Aceh Merdeka, tidak boleh kan? Terus di Papua, ketika ada orang mengibarkan bintang kejora, simbolnya OPM, ya nggak boleh. Begitu juga ketika pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kita nggak boleh mengibarkan bendera merah putih, karena itu simbol negara, simbol kemerdekaan, independen, kemandirian. Sehingga tadi di depan saya katakan, seharusnya ketika kita memajang, mengibarkan bendera merah putih, kita harus benar-benar independen. Tiangnya di tempat khusus, bukan ditempelkan di pagar atau di pohon. Kan nggak mandiri, nggak independen kalau ditali di pagar atau di pohon. Ya mudah-mudahan lah nanti kita semua jadi sadar ini setelah itu. Nah, ini ada lagi yang mau nambah ini. Kondo takonnya, Bu Nani. Tadi dikatakan bahwa bendera independen. Memang apa ada mereka yang mengibarkan bendera diikat di pagar itu? Saya kok belum pernah lihat itu di mana. Banyak Bu. Kalau kita jalan-jalan itu ada saja yang. Ya cuma saya yang belum pernah melihat. Bu Nani yang belum pernah lihat. Saya melihat yang baik-baik saja. Terus mengenai kenapa sih sekarang kok bendera Palestina itu bisa berdampingan dengan bendera negara Indonesia? Apakah itu memang kita itu saudara atau bagaimana? Dulu itu enggak ada, ada bendera lain berdiri sejajar apalagi. Itu kenapa bangsa kita itu sekarang kok seperti itu gitu loh? Saya heran. Ada apa di balik itu? Mohon dijelaskan, mungkin Kanjeng Trimo bisa memberikan pencerahan untuk saya khususnya, juga untuk para penonton. Terima kasih Bu Nani. Ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Ki, monggo. Rahayu. Okay. Mengenai bendera, Pak. Sekarang ini seolah-olah bendera itu tidak dihargai. Jadi umbul-umbul sekarang. Ya. Dan lagi dia memasang itu bahasanya Jakarta semau gue. Jadi ada yang miring. Ya, ada yang miring. Kadang-kadang tiangnya pendek banget. Ya. Terus
dia kalau nali tidak di ujung, masih kurang sejengkal, itu dibiarin. Gitu. Padahal kan jadi bendera berduka itu akhirnya. Padahal kalau dulu dari aparat itu keliling ada bendera yang gitu ditegur. Terus sekarang kita lihat di Itansi. Itansi itu kan sebagai simbol dalam arti sebagai simbol pemerintahan. Kadang ada benderanya yang seperti terbalik. Bukan masalah terbaliknya itu kecil ya. Nah itu kan nggak standar. Padahal ada standarnya. Betul. Rumah itu standarnya ukurannya sekian kali sekian. Kalau untuk kantor sama lain-lainnya semuanya terus termasuk dari sekolahan itu harus ada standar. Ada standarnya. Tapi ada yang masih asal kita masang. Nah terus dari posisi yang sekarang yang ada, dia itu lihat bendera itu seolah-olah nggak ada artinya. Padahal itu bendera itu perjuangannya itu jiwa, raga dan darah sampai dalam arti kita korban nyawa berapa juta yang itu nenek-nenek kita ini dan masuk yang berjuang itu. Seolah-olah sekarang itu tidak menghargai sama sekali, gitu. Tidak ada menghargai sama sekali. Nah, ayolah kita itu satu seperti Bapak tadi bilang kita harus menghormati betul itu. Kita jangan seolah-olah asal sudah masang gitu aja. Gitu. Makasih. Terima kasih Pak Giono nih. Ada lagi mau ditambah atau cukup? Untuk Bu Nani, kenapa akhir-akhir ini ada beberapa orang kita itu yang memasang bendera Palestina? Ada apa ini? Kalau berdampingan sih, kalau menurut saya masih nggak masalah sih Bu. Karena berarti oke lah kita bicara kemanusiaan. Tetapi itu tadi berdampingan dan bendera Palestina tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih gitu loh. Yang kita perhatinkan itu kan bendera Palestina itu di bawah bendera merah putih satu tiang. Ini kan di mana letak kesakralan bendera kita? Di mana letak merah putih sebagai lambang negara kita gitu loh. Jadi merah putih terus setelah itu bendera Palestina di bawahnya. Kalau beda tiang silakan dan tidak boleh lebih tinggi dari merah putih. Nampaknya memang ada pihak-pihak tertentu yang menggiring bangsa ini menjadi bangsa yang mabuk agama. Konflik di Palestina ini jelas-jelas konflik teritorial, bukan konflik agama. Bahkan tentara Israel sendiri yang muslim banyak kok. Mereka benar-benar murni, mereka rebutan teritorial, konflik teritorial, bukan konflik agama gitu. Tapi di sini banyak pihak-pihak tertentu yang digiring mindsetnya seolah-olah itu konflik agama. Ujung-ujungnya cari duit gitu loh. Sementara dari pemerintah Palestina sendiri, saya pernah baca, mereka tidak pernah merasa mendapatkan bantuan dana dari itu ormas-ormas yang cari duit tadi. Ya. Mereka nyumbangnya cuman bukan ke pemerintah Palestina, tapi ke Hamas. Ini yang pernah saya baca itu. Ya ujung-ujungnya kan mereka perkara duit gitu. Ya. Sehingga saya sepakat dengan kemarin ya, mohon maaf dengan presiden terpilih kita Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tidak mau ikut-ikutan konflik Palestina, tetapi sebagai kemanusiaan beliau menyumbang. Ya enggak, kalau saya setuju dengan itu gitu loh. Kenapa kita harus ikut-ikutan konflik mereka? Itu bukan urusan kita. Dan kita menyumbang dengan dasar rasa kemanusiaan ke pemerintah Palestina. Jelas gitu loh tujuannya. Bukan kepada pihak-pihak lain yang tidak jelas gitu. Terus tapi kalau untuk penjelasan lebih
lebih lebih detail, lebih lengkap ya. Kenapa kok mereka pasang bendera Palestina? Tentunya yang bisa menjelaskan mereka sendiri, Bu. Kenapa gitu loh? Kita tanya pada mereka gitu. Kenapa gitu. Tapi kalau dari kita itu tadi, kita tidak sepakat dengan cara mereka. Jangan bawa-bawa bangsa ini ke konflik Israel Palestina. Kita bukan bangsa Israel, kita bukan bangsa Palestina. Dan mereka benar-benar konflik teritorial, bukan konflik agama. Jangan bawa mabuk bangsa ini menjadi mabuk agama. Kita bantu kemanusiaannya oke. Apakah dengan memasang bendera Palestina itu kita membantu kemanusiaan? Kan enggak juga. Seharusnya malah nggak usah pasang bendera Palestina gitu loh. Karena itu lambang negara. Kita bantu kemanusiaan oke gitu loh. Tentunya semampu kita. Karena di Indonesia sendiri banyak anak-anak bangsa yang kekurangan gizi, ya, terlantar. Ya. Nyatanya masih ditemukan di daerah-daerah pelosok itu ada jembatan yang untuk sekolah itu tidak layak. Ya. Loh, bangsa kita sendiri aja banyak yang butuh bantuan kok kita harus bantu rakyat bangsa lain gitu loh. Tentunya kan kalau pemerintah itu ibaratnya sebagai orang tua ya Pak Ki ya kita anak sendiri aja kelaparan kok kita malah nolong ngasih makan anak tetangga gitu loh. Kan sesuatu yang ironis tuh. Anak sendiri kelaparan loh kalau malah kita ngasih makan anak tetangga. Terus kembali ke Pak Ki tadi tentang bendera pusaka ya. Sesuai tema kita dari Paskibraka ya. Ya. Kita memakai judul Paskibraka, polemik Paskibraka memakai jilbab karena sedang viral. Tapi intinya kita ini tadi kan mencoba menekankan tentang bendera pusaka itu sebagai lambang negara. Karena seharusnya pemakaian jilbab memang nggak perlu jadi polemik seperti yang dikatakan Bu Nani tadi. Wong mulai dulu ya semua anggota Paskibraka nggak pernah ada yang pakai jilbab kok sekarang diributkan gitu loh. Nah dari Pak Giono tadi, pemasangan bendera memang harus ditertibkan seharusnya oleh pemerintah paling bawah, yaitu dari pihak kelurahan dan pemerintah desa. Bendera merah putih itu lambang negara ya. Masangnya ya harus memang sampai ujung, tidak istilahnya kurang sejengkal atau melorot. Ini kan lambang negara kan harus benar-benar tegak di atas gitu loh. Apalagi sampai kadang-kadang menjadi seperti setengah tiang, jadi bendera duka gitu loh. Terus masangnya miring ya. Kalau tadi atau kadang-kadang tiangnya terlalu pendek. Ya. Jadi sampai benderanya itu ngelesreh lemah gitu loh. Ya. Atau ukurannya nggak standar. Terutama yang di instansi-instansi, kita juga heran Pak Ki ya, mereka loh nggak pernah beli bendera. Mereka kan pakai uang negara tuh. Uang pakai uang negara kok masih seperti itu, apa dikorupsi gitu loh untuk beli bendera gitu. Mosok kalah sama masyarakat yang pakai uang kantong sendiri gitu loh. Mereka pakai uang negara. Ya, ya kadang-kadang udah kumuh. Bahkan kemarin kan sempat viral di instansi mana itu yang benderanya terbalik itu. Nah. Ya. Kemarin di mana itu, di Ngawi atau di Medan kemarin itu yang viral itu, maksud di instansi, di dinas pendidikan lagi benderanya kebalik, putihnya di atas. Pas masang pas mabuk. Akhirnya kan mereka mengambing hitamkan kan, yang dikembang hitamkan kan apa? Ya kadang-kadang yang paling bawah. Kadang-kadang pimpinannya nggak berani mengambil tanggung jawab, kan bagian juga kan kesalahan pimpinannya seharusnya. Nah para pemirsa, ini tadi tentang obrolan kita tentang Paskibraka, tentang pasukan pengibar bendera pusaka. Kenapa harus berpolemik memakai jilbab? Toh tahun-tahun kemarin nggak ada polemik kok. Sampai 79 tahun negara kita merdeka. Kenapa kok baru ada polemik tahun ini gitu loh.
Sehingga berarti ini juga dari pemerintah daerah juga salah ini seharusnya. Seharusnya mereka yang mereka rekrut itu yang benar-benar yang mau menanggalkan identitas agama. Karena ini acara kenegaraan gitu. Nah, para pemirsa, sampai di sini dulu bahasan tema kita tentang pasukan pengibar bendera pusaka. Tentang bendera pusaka. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.